Om Swastiastu. Halo semua, kami dari kelompok 4, kelas 9B, SMP Negeri 1 Denpasar akan menjelaskan materi bab 4, Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi, subbab B, masa demokrasi parlementer. 1. Perkembangan politik. A. Sistem pemerintahan. Pada masa demokrasi parlementer, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Dalam sistem ini, parlemen sangat berkuasa. Apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen segera membubarkannya. Sistem parlementer disebut juga sebagai sistem demokrasi liberal. Sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah Saken Kabinet. Saken Kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. B. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antar partai. Partai-partai yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memerintah sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang sedang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet dan menyebabkan stabilitas politik, sosial, ekonomi, serta keamanan terganggu. 95. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilu umum atau pemilu pertama di Indonesia. Pemilu 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 dan tahap kedua pada tanggal 12 Desember 1995. Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Perolehan suara terbanyak pada pemilu dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituente yang akan bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan UUD sementara 1950. Anggota DPR hasil pemilu 1955 dilantik pada 20 Maret 1956, sedangkan pelantikan anggota konstituante dilaksanakan pada 10 November 1956. D. Gangguan keamanan. 1. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Pemberontakan APRA terjadi di Bandung, Jawa Barat. Pemberontakan yang dikomandoi oleh Raymond Westerling ini bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara serikat di Indonesia. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembunuhan dan pembantaian kepada anggota TNI. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. 2. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephenson Mokil yang menolak pembentukan NKRI. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah RI karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. 2. Perkembangan ekonomi. A. Kunting Syafruddin. Untuk
Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawinegara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai 2,50 ke atas hingga nilai tinggal setengahnya. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. B. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Caranya dengan memberikan bantuan modal dan juga bimbingan kepada para pengusaha pribumi agar bisa menjadi pengusaha nasional dan memajukan ekonomi Indonesia. C. Nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan mencabut hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. A. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat, dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. B. Pendidikan. Pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS. Kemudian disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititik beratkan kepada spesialisasi sebab pada saat itu bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. C. Kesenian. Dalam bidang kesenian muncul berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia atau PI dan Gabungan Pelukis Indonesia atau GPI. Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI di Yogyakarta. Sekian penjelasan materi dari kelompok 4 tentang subbab B, masa demokrasi parlementer. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Om Santi 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 Om.